She gives birth to her God, who comes to save her and the rest of us. And I mean, think about that for a moment. Mary is now in heaven. Now, she doesn't have a physical body. She's a disembodied spirit because her body's, went to the grave. And as she's seeing her son in his glorified physical body in heaven, she looks at him and she goes, oh, that's my son. But that's also my God. My God became my son, and my son is my God. She looks at him and she goes, oh, that's my son. But that's also my God. My God became my son, and my son is my God. Yesus yang menciptakan Bunda Maria, coba diulang. Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yang dikandung Bunda Maria gimana? Yang dikandung Bunda Maria 9 bulan siapa namanya? Pak Handi dengar nggak tadi penjelasan saya dari awal? Tinggal ngomong Yesus dong. Di mana dituliskan Bunda Maria mengandung Yesus? Berarti anak kandungannya Bunda Maria bukan Yesus? Yang dilahirkan Maria adalah jasmani. Saya nggak nanya kelahirannya, yang dikandung dulu. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Janin dia, janin Bunda Maria. Janin siapa itu? Janin Bunda Maria. Siapa namanya? Belum nama? Belum. Belum. Oke, yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Ya janinnya. Siapa nama janin itu? Belum sebutkan. Siapa nama bayi itu satu hari? Setelah dia lahir, maka diberilah dia nama Yesus. Oke, Yesus. Ya. Oke, artinya apakah yang dilahirkan Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria? Bukan. Loh, kok bukan? Gimana sih? Kan sudah saya bilang ya. Dengar Gimana dulu. sih? Gimana sih? Dia hanya bermain di nama. Nama itu ada dua. Satu, sosok itu pun juga disebut Yesus. Logos itu juga disebut Yesus. Makanya Yesus yang mana? Emang banyak Yesus, Pak? Ya iya, namanya dua. Sang Logos juga diberi nama Yahshua. Janin itu juga disebut Yahshua. Oke, baik. Nama anak Bunda Maria siapa sih yang terkenal? Nama Bunda Maria secara yang daging itu Yahshua juga disebut Yesus. Berarti Yesus. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu juga yang menciptakan Bunda Maria, betul? Bukan. Oh, bukan. Saya ulang kalau begitu. Sang Logos juga namanya Yesus, ya kan? Janin Bunda Maria juga namanya Yesus. Oh, jadi ada dua Yesus. Ada. Sekarang udah ratusan pun nama Yesus di dunia ini. Oh, jadi yang menciptakan Bunda Maria bukan anaknya Bunda Maria? Bukanlah, Tuhannya. Oh, Tuhannya. Iya. Ya masuk Terus ke dalam Yesus dirinya. Terus anaknya Bunda Maria bukan Tuhan? Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan? Yesus yang Logos itu Tuhan. Yesus yang Logos itu pernah nggak masuk dalam kandungan Bunda Maria? Pernah berdiam di dalam secara kemanusiaan, secara jasmani. Berarti anaknya Bunda Maria, Logos adalah Yesus yang menciptakan dia, kan begitu? Bukan, yang namanya orang anak pernah masuk itu, dalam kandungan kok, gimana sih lu? Iya, masuk dalam kandungannya, numpang lewat. Oh, numpang. Iya. Ya udah deh, numpang lewat lagi lu ada. Ya iya, karena Yesus bukan berasal dari dalam. Astagfirullahaladzim. Aja numpang lewat kayak. Pak Osi, ambil aja dulu Pak Osi, saya mau ini maghrib di sini Pak Osi. Bingung saya ini kok numpang lewat. Iya, karena Iya. Yang dikandung saja dia nggak ngerti. Yang dikandung itu artinya mengandung. Mengandung itu artinya Bang Ginting. Yuk. Lanjutin situ Pak Hidayah, lanjutin di situ. Ya, silakan Pak Hidayah. Pak Hidayat selama ini kan sudah bertanya kepada saya. Bagaimana kalau saya bertanya? Bagaimana kalau saya bertanya? Sekarang ini apakah kamu masih Pak Hidayah? Pak Hidayah, ini dalam 3 pertemuan Pak Hidayah bertanya terus. Bagaimana sekarang kalau saya yang bertanya? Di mana pertemuan kita, Bang? Di mana 3 itu? Coba boleh catatkan kepada saya tempatnya di mana? Oke. Ikumalnya siapa mungkin atau ada kopinya yang boleh dicatat coba? Oke, begini. Saya tidak bisa menyebutkannya. Kira-kira gini aja. Sebab itulah kalau kita dalam diskusi hari ini kita kan mau jujur, maka ya, kita buat diskusi yang baru. Kita mau sekarang jujur, gini ya, Bang Ginting. Ketika dari tadi kamu tengok typing di bawah itu kamu jadi bahan ketawaan orang. Kamu pertamanya mengatakan bahwa Yahweh itu menjadi
Tuhan dengar dipencet dulu, dulu namanya Yesus. dengar dulu, dengar ya. Kemudian Maria Dengar dulu, melahirkan jangan nama ngomong terus, manusia yang jangan namanya ngomong Yesus. terus, jangan ngomong terus, jangan ngomong terus. Kemudian- Dengarkan dulu saya, dengarkan dulu Bagaimana saya. saya mendengarkan Jangan kalian ngomong tentang dulu, apa, jangan Bang ngomong. Edi? Apa Nanti, yang saya dengar sama kamu? nanti kita ngomong. Dengarkan dulu, Coba dengarkan. kamu dengar coba. Apa yang saya mau ya. dengar? Dengarkan Yesus ya. menjadi Tuhan coba. Dengarkan dulu, dengar. Nggak usah ngotot-ngotot seperti itu, nggak baik. Gantian, Dengar, gantian. Ya, gini Padahal ya. saya baru masuk dulu. Saya Dia tanya, baru masuk. Dia saya dari tadi tanya di sini. dulu. Saya tanya, Ya, ya. kita Ya, pertemuan tanya. pertama atau yang keberapa kali ini? Tidak usah pertama dan kelima dan ke-10 langsung aja tuh Bapak apa yang kamu pengecut, tanya langsung. Kalau hanya beraninya bertanya, nggak usah masuk komal. Silakan bertanya Kalau 1 hanya sampai beraninya 10 silakan. bertanya, jangan masuk komal. Kemarin Silakan mau bertanya ditanya alasan langsung. kerja. Astagfirullahaladzim. Bisanya Anda bertanya, ya. Silakan Sekali-kali bertanya siap- langsung, tidak usah dicatat Ya 1 sampai 10. sudah, kita sudah 3 kali pertemuan. Saya sudah ditanya dari Astagfirullahaladzim, itu aja pertanyaannya. Saya sudah tahu pertanyaannya Terima itu kasih paham lagi. sama dia bang. Saya suruh dia tanya Oh, langsung paham. bang. Anda yang tidak paham, berani ditanya enggak? Gini, Jangan dengar berani dulu dong, bertanya. Bang Medan. Pak Uci, gini aja Pak Uci. Pak Uci, ini dia kan udah sering bertanya kepada saya. 3 Silakan kali bertanya kalau terus 1 sampai 10 silakan saya bilang. Tidak usah lagi putar-putar 1 sampai 10 pertemuan. Kalau ada pertanyaan nih Bang Hidayat siap menjawab. Silakan bertanya gitu. Oke, saya bertanya ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan sholat? Ya gampang-gampang aja. Salat itu adalah ibadah, ritual ibadah kepada mengabdi kepada sesembahan yaitu Tuhan. Sholat, ibadah ya. Dengan cara apakah bertasbih dengan ruku dan sujud? Gimana? Apakah bertasbih juga dilakukan dengan ruku dan sujud? Tidak, itu hanya memuliakan tasbih, itu adalah zikir. Oh, membaca ya, membaca atau mengucapkan? Mengucapkan, Oh, mengucapkan, bukan membaca ya. bukan. Oke, mengucapkan tanpa gerak ruku dan sujud ya. Yo, Oke, sip. Saya mau bertanya. tanya lagi, yo, Berapa sudah 4 kali? langsung. Oke, kok sudah 4 baru 2. Sholat dan bersih. Oh, Dua dua. bilang Iya, iya. 4. Ya. Langsung. Jangan Cepat-cepat. ketakutan, jangan ketakutan. Enggak. Ginting, kalau sama kamu sejak, buat apa saya takut? Bahkan saya Udah, panggil si oke. Bom ke sini, suruh Kalau si saya Bom tanya, menghadapi saya Al-Hidayah. Pertanyaan ketiga. Bang Medan kasih 10 pertanyaan deh. Saya kasih kesempatan Iya. 10 pertanyaan ke Bang Iya, Hidayat. ini kan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebutkan berapa jumlah sholat dalam satu hari di dalam Al-Quran. Salat dari fazar di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan berapa waktu ya, tetapi ada perintah dari siang sampai ke malam, dari malam sampai subuh. Di dalam hadis diterangkan solat 5 kali sehari semalam itu ketika Isra dan Mi'raj 17 kali. Apalagi? Saya tanya di dalam Al-Quran, gak usah jelaskan dalam hadis. Kan Itu saya memang sudah bilang di dalam Al-Quran itu hanya diterangkan referensi solat sehari dan semalam. Penjabarannya ada di hadis. Lagi lanjut. Pertanyaan seterusnya lanjut. Berarti tidak ada ya di Al-Quran ya perintah sholat ya. Bukan tidak ada, itu di surah Al-Jum'ah ada. Ayat 1 Berapa? sampai 9 Oke. ada. Makanya sebutkan berapa kali dalam Al-Quran itu perintah sholat yang sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Dari subuh sampai siangnya sampai ke maghrib. Penjelasannya tentang waktu itu dalam hadis. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapat perintah dari Allah. Kamu bertanya sama mu'alaf ini ya, ingat ya, kamu bertanya sama mu'alaf bukan ustad. Lanjut. Ya. Nanti mu'alaf bertanya sama kamu yang sedang mengimani Tuhan Yesus. Sekarang lanjut. Gak bisa dijawab berarti ya. Oke, saya pernah juga Waduh, kok nggak bisa dijawab? Coba Bang Ya, Usi nggak bisa. ada jawab, saya Sudah menjawab apa dijawab tidak? itu Bang Medan semampunya beliau, jangan dipaksakan. Saya dong. tanya tadi berapa kali, dia nggak jawab berapa kali. Ya sudah, nggak dijawab 17 berarti. kali. 17 kali. 17 kali. Di mana Sehari tertulis? semalam. Di mana tertulis dalam Al-Quran 17 kali? Maksudnya 17 Oh ya, rakaat. 17 rakaat sehari Di mana semalam. tertulis dalam Al-Quran? Di mana ayatnya? Loh, itu kan subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat, imsak berapa rakaat, itu sudah tertulis di situ. Apa terkandung di situ 17 rakaat. Saya tanya di Al-Quran, Pak, di mana tertulis itu 17 rakaat? Kamu ini sehari bertanya semalam? saja kamu bingung, apalagi kalau kamu ditanya. Saya sudah bilang di Al-Quran tidak dijelaskan. Dalam hadis literasi perintah salat 5 kali sehari semalam itu baru ada.
Tuh dalam hadis di Ada, Al-Quran ada, ya. ada di surat Al-Isra 78 ada itu. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi mulai dari matahari tergelincir sampai kembali lagi subuh. Jadi Enggak, ada dia minta ini ya Bang Andi, itu saya sudah bilang tadi. Dia minta berapa kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, rakaatnya 17. Jelas tuh. Ya. Enggak, Ya, waktunya berapa kali? Waktunya, ini pertanyaan ketiga aja kok susah kali sih. Baru pertanyaan ketiga, harus muter-muter ini. Subuh, Berapa kali? Kan sekarang gini ya. subuh, Selama ini umat Islam saya lihat sholatnya di 5 waktu, gitu. Adakah tertulis itu dalam Al-Quran? Kalau tidak ada, kenapa dilakukan? Itu loh maksud saya. ya kan ikuti apa yang dicontohkan Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholat Nabi melakukan 5 kali, kita melakukan. Karena ada Nabi yang mencontohkan. Nabi yang langsung menerima perintah sholat dari Allah waktu Isra Mi'raj. Kenapa kalau kamu Ada protes? itu Bang Medan, ayat-ayatnya 5 waktu itu, sholat 5 waktu ada bro. catatannya di saya Karena tuh. karena Nabi memberi Oke, contoh, bro. kalau gitu tunjukkan ayat-ayatnya di mana aja. Iya, saya Emang mesti buka ada sih. catatan saya dulu, Cari saya dulu, lupa dicari. ayatnya. Bu Rama tunjukkan. Cari Sholat dulu ada. gampang itu Inna jawabnya. nih. Gini, perintah sholatnya nih. Inna ni anallah, la ilaha illa ana, ba'uduni, wa qimis sholata, wa aqimis sholata listri. Sholatlah untuk mengingatku, itu perintah sholat ya. Karama yang dia, Adapun dia tanya bagian- bukan itu Karama, dia tanya berapa kali sehari semalam itu tertulis di Al-Quran. Dia kan mau begitu. enggak, dia kan mau perintah ayat perintah sholat itu laksanakan Bukan kalau itu senang kalau itu bukan. Kalau Dia minta itu berapa kali pembagian- sehari semalam tertulis di Al-Quran begitu. Pak? Ada itu di beberapa ayat. Cuma aku nih satu perangkat ada itu kalau kita cari ada perintah-perintah. Jangan ada, kalau nggak bisa Waktunya ya. tunjukkan jangan bilang ada. Ketika tergelincir, dengar ketika tergelincir matahari, ketika matahari agak condong ke barat, ada itu. Cuma kan dulu belum Udahlah, seperti pertanyaan itu. ketiga, Makanya pertanyaan ketiga kita makanya abaikan ya. Udah, pedoman pertanyaan kita ketiga Al-Quran dan abaikan. hadis ginting. Pedoman kita Al-Quran dan hadis gitu loh. Udah, Taati pertanyaan Allah dan ketiga taati kita Rasul. abaikan ya. Nanti saya kasih ayatnya nanti, tenang aja. Ya, Lanjut oke. aja. Nah, cari, Kita Bang. abaikan dulu Ada ya. ini. Ada Ada yang Jadi cari. pertanyaan Tenang aja. keempat. Pertanyaan keempat ya. Hmm. Saya membaca di surat Al-Baqarah ya, surat kedua ya. Surat kedua, ini pertanyaannya pertanyaan udah sering saya sampaikan ini, tapi karena tak terjawab saya ingin bertanya lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Surat kedua ya di ayatnya yang ke berapa tadi ya? Langsung cepat. Sebentar lah, takut kali. Ini surat kedua yang ayatnya ke-6, ya kan? Dikatakan begini, saya langsung terjemahannya aja yang mualaf ya, Pak Mualaf ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Tapi faktanya banyak orang kafir yang beriman. Itu gimana penjelasannya? Kok berbeda ya dengan apa yang dinyatakan Allah? Itu yang Maksudnya kok dikatakannya beda? kepada orang kafir yang seperti kamu, yang sudah terang benderang di dalam pemberian data-data itu sudah tidak boleh lagi dipertahankan, tetapi kamu menutup diri. Sumum bukmun umfahum layarjiun, itulah kamulah yang dimaksud oleh Allah. Tetapi kalau yang diberi hidayah, jangan lupa ayat selanjutnya, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kok ketawa? Inilah kalimat Paulus. Lanjut ke 6-nya apa? Ini ya, kalimatnya gini ya, ini nggak ada spesialisasi di sini. Sesungguhnya orang-orang kafir, itu orang kafir kan semua orang kafir ya? Bukan orang kafir sekolah. Ada sih, nggak ada orang, ini kan orang kafir ya? Orang kafir itu kan berarti ke semua kan? Nggak bisa yang sana, nggak bisa pilih-pilih kan? wal masihu Isa bin Benar, Maryam. benar. Salah satu Sesungguhnya kafir orang-orang itu adalah Anda. kafir ya, orang kafir berarti semua ya, nggak ada yang orang yang setengah kafir, ya kan, seperempat kafir, semua kafir ya. Sama saja Allah- bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ini maksudnya apa? Tapi faktanya banyak orang kafir yang beriman. Alhamdulillah, kamu justru di sini menjawab ayat selanjutnya, kata Allah, Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Oh, berarti ditentangnya lagi ayatnya ya. Sumumbukmun umfahum layarjiun, Ya. maka kamu tetap di benar. Berarti Allah dalam hal ini membatalkan ya ayat pertamanya, karena Bukan membatalkan, Ya, itu iyalah. ada ayat selanjutnya. Ya sudah, ada yang iyalah, berarti kan membatalkan dong. Karena pertama Nggak ada, kan nggak orang ada. kafir.
Tapi kemudian dia merubah, ya oke, ya sudah jelas. Lanjut ke 6-nya Pak. Allah merubah pendapatnya, ya kan? Silakan kamu framing, nggak apa-apa. Nanti izinkan Ya, saya nggak juga ya apa-apa. bertanya 10 Ya, kali kan? ya, 10 pertanyaannya. Iyalah, Nanti teman-teman yang mencatat ya 10 pertanyaan, apakah kita Iya. jawab seadanya apa tidak. Ya, jawab Lanjut. ada nggak terjawab pun sebenarnya, cuma yang ngarang-ngarang aja. Kalau kafir kan yang kamu bilang tadi, apa yang dijelaskan oleh Allah, kalau kafir itu menerima tidak, semua tidak diterima oleh mereka. Walau dijawabkan apapun daripada Bible dan Al-Quran, kamu tidak akan terima. Menurut kamu Sudah, tidak terjawab. Lanjut ke 6 aja, ke 6 lanjut. Yang ke 6 ya lanjut. Keenam, coba kita baca dulu Al-Quran yang surat kedua, ayat yang ke-225. Ya, Al-Quran surat kedua, yang ke-225. Saya tinggal dulu bentar ya, lanjut aja, lanjut. Ya, silakan. Ya. 225. Ya. Artinya apa di situ tuh? Kok artinya apa? Bacakan dong. Kau minta arti. Tapi katanya dia suratnya. Ya toh? Kalau saya bilang 2 sambil 722, apa artinya? Langsung kamu jawab. Sudah ketakutan gentar. Sekarang ya, enggak ketakutan. Sekarang kamu baca ayatnya, baru saya jelaskan. Oke Saya akan ya. terangkan. Oke ya. Berarti siapa yang menunjukkan ayat itu yang membaca ya. Oke, sip. Ya. Saya juga Allah begitu, tidak Pak. menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja. Ya, oleh hatimu, dan Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Ini maksudnya sumpah yang tidak disengaja atau sumpah yang disengaja ini apa maksudnya? Kalau dalam Islam, ya saya pribadi, boleh saja bersumpah, tetapi jangan mengatasnamakan Allah. Karena itu ada sumpah yang ringan, ada sumpah yang berat. Ya, jadi kalau memang sumpah yang ringan itu, Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi kalau kau bersumpah atas nama Allah padahal kamu memang melakukannya, maka kamu akan diazab. Itu jawabnya. Yang saya tanya bukan itu, Pak. Kok bukan itu lagi? Sumpah yang disengaja dan sumpah yang tidak disengaja itu yang mana? Ya itu tadi. Contoh, Apa? saya mencuri, tapi saya bilang saya tidak mencuri, sumpah demi Allah, maka saya akan diazab. Tapi kalau saya mencuri, saya tidak mencuri, saya bersumpah demi Allah, tetapi faktanya saya tidak mencuri, maka saya akan tidak diazab, sebab Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Itu Belum paham Bapak lagi. lakukan, Lanjut ke 7-nya. Bapak lakukan dengan sengaja atau tidak itu? Bapak nggak Oh, ngerti ya sengaja, mana sekarang sengaja apa atau yang tidak kamu sengaja? kalau yang mencuri itu memang disengajakan, tetapi kalau yang tidak mencuri itu dituduh orang itu tidak disengaja. Itu karena Yang dia saya terpanggil bilang sebagai bukan pencuri. mencurinya, bersumpahnya. Ketika Bapak Bersumpah mengucapkan sama. sumpah, itu dalam keadaan sengaja bagaimana? Mengucapkan sumpah dalam keadaan tidak sengaja yang mana? Gini. Oh, mencurinya. Ada berarti. sesuatu hal yang ringan ya. Ada sesuatu hal kalau kamu contoh menyampaikan kabar nih, saya menerima kabar dari si Kenzo, saya sampaikan kepada kamu. Kamu tidak percaya, saya bilang sumpah demi Allah. Padahal ini si Kenzo sudah ngomong ke saya. Kamu menolak, ya kamu menolak, kamu memaksakan. Saya harus bersumpah. Sumpahlah demi Allahmu. Saya bilang demi Allah, si Kenzo ada ngomong begini. Tetapi ini akan diampuni oleh Allah sebab saya bersumpah dengan nama Allah. Bila si Kenzo tidak mengatakan sesuatu, saya sampaikan kepada Anda, ada si Kenzo bilang ke sini, kok sebentar tidak mau terima penjelasan. Ketika Bapak Sebentar, saya mengucapkan habiskan dulu. sumpah itu, oke, sip. Ya udah. Sekarang jangan dipotong dulu. Maukah nanti kamu kalau sedang menjelaskan saya potong? Sekarang begini, ketika si Kenzo tidak mengatakan sesuatu, saya bersumpah demi nama Allah, si Kenzo bilang begini, itu namanya fitnah. Maka itu disengajakan. Paham? Ya. Lalu yang tidak sengaja yang mana itu? Yang tidak sengaja tadi saya bersumpah, tapi faktanya betul. Kenapa dia Ampun. Terlempar. Terlempar.